Duel Tottenham versus Manchester United berakhir dengan drama hingga detik terakhir. Bermain dalam laga pekan 11 Premier League 2025-2025 di Tottenham Hotspur Stadium, kedua tim harus puas berbagi poin setelah duel sengit berkesudahan dengan skor 2-2 Sabtu 8/11/2025 malam WIB. Dua gol Spurs pada laga ini masing-masing dicetak oleh Mathys Tel dan Richarlison. Sementara itu, MU mencetak gol lewat aksi Bryan Mbeumo dan Matthijs de Ligt. United sempat memimpin lebih dulu di babak pertama lewat gol Bryan Mbeumo pada menit ke-32. Pemain yang baru saja dinobatkan sebagai Player of the Month itu sukses memanfaatkan umpan silang Amad Diallo untuk menanduk bola ke gawang Spurs. Gol tersebut menjadi yang kelima bagi Mbeumo di Premier League musim ini, dan uniknya, setengah dari diantaranya lahir saat menghadapi Tottenham. Tekanan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-84 ketika Mathys Tel yang baru masuk sebagai pemain pengganti berhasil menyamakan kedudukan. Tendangan lewat yang sempat mengenai Matthijs de Ligt, pertandingan memasuki masa tambahan dengan tempo yang semakin gila. Richarlison sempat membuat publik tuan rumah membungkar lewat golnya di menit ke-91. Namun mimpi Spurs untuk meraih kemenangan pupus setelah de Ligt membalas lewat sundulan keras pada menit ke-96, memaksa laga berakhir imbang 2-2. Ruben Amorim pasang badan membela Benjamin Sesko, masih berjuang di MU. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui Benjamin Sesko masih kesulitan beradaptasi sejak bergabung dengan klub pada musim panas lalu. Pernyataan ini muncul setelah mantan bek setan merah, Gary Neville, melontarkan kritik terhadap performa sang striker muda asal Slovenia. Sesko baru mencetak 2 gol dari 11 pertandingan sejak pindah dari RB Leipzig dengan nilai transfer mencapai 73,7 juta pounds atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Dalam laga terakhir, yang berakhir imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, pemain berusia 22 tahun itu hanya menyentuh bola sebanyak 21 kali dalam 90 menit. Sebuah statistik yang membuat Neville menilai Sesko terlalu kaku dan harus lebih banyak memperlihatkan kemampuan. Menanggapi hal tersebut, Amorim tak menampik Sesko memang tengah mengalami masa sulit di awal karirnya di Old Trafford. Namun, ia menegaskan bahwa pihak klub tetap percaya penuh terhadap potensi besar sang pemain. Tentu tidak ada yang senang mendengar kritik, tetapi memang benar bahwa dia sedang sedikit kesulitan. Kita harus menerima kenyataan itu. Ini bukan sesuatu yang personal, pendapat orang bisa berubah dalam 3 minggu. Yang benar hari ini bisa salah nanti. Pelatih asal Portugal itu menambahkan bahwa pihaknya akan terus melindungi dan mendukung Sesko karena striker muda itu menunjukkan etos kerja tinggi di sesi latihan. Kami akan membantu dan melindungi Ben karena dia bekerja sangat keras. Kami semua ingin dia sukses, dan dia akan sukses, tegas Amorim. Sebelum pindah ke MU, Sesko dikenal sebagai salah satu striker muda paling menjanjikan di Eropa. Ia mencetak 39 gol dalam 87 laga untuk RB Leipzig selama 2 musim hingga menarik minat klub besar seperti Arsenal dan Newcastle United. Namun Amorim menilai bahwa bergabung dengan Manchester United adalah tantangan tersendiri bagi pemain muda manapun. Ia menyebut tekanan besar dan sorotan media membuat proses adaptasi menjadi lebih berat. Dia datang ke klub yang paling sulit untuk dimainkan, kata Amorim. Jika tidak tampil bagus tiap pekan, Anda akan mendengar kritik dari legenda klub, pundit, dan media. Itu bagian dari menjadi pemain Manchester United. Ruben Amorim juga menyoroti faktor psikologis yang dihadapi Sesko. Ia mengatakan sang striker masih belajar menjaga kepercayaan diri di tengah tekanan besar dan ekspektasi tinggi. Saya santai, tapi dia tidak. Itu wajar. Dia masih muda, baru datang ke negara baru dan semua orang menyebutnya sebagai bintang besar berikutnya. Menghadapi itu semua tidak mudah. Dia akan jadi striker utama kami dalam jangka panjang. Perjalanan ini akan penuh cabaran dan naik turun. Itu hal yang normal dalam sepak bola. Dengan dukungan penuh dari pelatih dan tim, MU berharap Benjamin Sesko dapat segera menemukan performa terbaiknya dan menjadi tumpuan di lini depan untuk beberapa tahun ke depan. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya.
Amin. Leny Yoro sebut skema 3 bek Ruben Amorim bukan penyebab inkonsisten MU. Bek Manchester United, Leny Yoro, memberikan pembelaan terhadap Ruben Amorim. Ia menyebut taktik 3 bek yang diterapkan sang pelatih bukan akar masalah inkonsistensi Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, MU mengawali musim 2025-2026 dengan performa yang stabil. Beberapa hasil yang kurang memuaskan membuat mereka sempat terdampar di papan bawah klasemen sementara EPL. Beberapa pihak menilai akar masalah MU terletak di skema 3 bek yang diterapkan Ruben Amorim. Setan Merah dinilai tidak cocok memainkan skema 3 bek, namun Amorim terus berkikeras untuk tidak mengubah taktiknya tersebut. Yoro sendiri tidak sepakat dengan anggapan bahwa skema 3 bek itu jadi akar masalah inkonsistensi timnya. Saya rasa ini bukan masalah sistem permainan kami, buka Yoro di The Sun. Menurut Yoro, skuad MU sebenarnya cocok-cocok saja bermain dengan skema 3 bek. Meski ia mengakui ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Setan Merah agar mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Anda bisa lihat bahwa kami bisa menang melawan tim yang bermain dengan 4 bek dengan skema 3 bek. Kami hanya perlu memperbaiki detail-detail kecil dalam permainan kami. Tahun lalu, orang-orang menyebut kami tidak cocok bermain dengan skema ini karena hasil-hasil buruk yang kami dapatkan. Namun Anda bisa lihat tahun ini, kami bermain dengan lebih baik ketimbang tahun lalu, meski kami bermain dengan sistem yang sama. Yoro sendiri mengaku bahwa ia tidak masalah bermain di skema 3 bek. Bahkan, bek timnas Prancis itu mengaku nyaman bermain dalam sistem yang dibuat Ruben Amorim itu. Ia menyebut bahwa di skema 3 bek ini, ia mendapatkan lebih banyak kebebasan, sehingga ia bisa mengeluarkan performa terbaiknya untuk Manchester United. Saya sama sekali tidak punya masalah dengan sistem ini. Saya sudah beberapa kali bilang bahwa saya suka bermain dalam skema 3 bek, karena skema ini memberikan saya lebih banyak kebebasan, pungkasnya. Dulu andalan Ten Hag dibuang Amorim, kini jadi rebutan Atletico dan Real Madrid. Nasib gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, berada di ujung tanduk. Ia kini dilaporkan tidak lagi menjadi bagian dari tim utama Setan Merah. Pemain internasional Inggris diprediksi akan segera angkat kaki. Bursa transfer Januari menjadi skenario keluar yang paling potensial. Situasi ini terjadi setelah kedatangan manajer Ruben Amorim. Amorim disebut tidak terkesan dengan kemampuan sang gelandang muda. Kabar terbuangnya Mainoo langsung memicu alarm bagi klub-klub top Eropa. 3 raksasa La Liga dan 1 tim papan atas Italia kini siaga berkumpul. Nasib Mainoo berubah drastis dalam waktu singkat, padahal ia baru saja menikmati musim terobosan yang luar biasa di bawah Erik ten Hag. Ia sukses menjadi pemain reguler di lini tengah Manchester United. Performanya bahkan diganjar panggilan masuk ke skuad timnas Inggris. Namun, era Ruben Amorim menjadi mimpi buruknya. Sang manajer baru tampaknya tidak menyukai karakter permainan Mainoo. Akibatnya, Mainoo kini terdegradasi menjadi pemain pelapis. Ia hanya mendapatkan peran sisa di skuad utama Setan Merah. Situasi pelik Mainoo di Old Trafford ternyata dianggap serius oleh para raksasa Spanyol. Real Madrid dan Barcelona dikabarkan terus mengamati perkembangannya. Kedua klub itu memastikan dirinya tidak ketinggalan informasi terbaru. Namun, minat terkuat dilaporkan datang dari rival sekota Real Madrid. Atletico Madrid disebut-sebut sebagai peminat paling serius. Los Colchoneros bahkan telah menjejaki opsi peminjaman dalam beberapa bulan terakhir. Mainoo kabarnya disiapkan sebagai calon pengganti jika Conor Gallagher pergi. Menariknya, Gallagher justru kini dikaitkan dengan Manchester United. Meski 3 raksasa Spanyol mengintai, Napoli dikabarkan berada di posisi terdepan. Tim Serie A kini memimpin perburuan tanda tangan Mainoo. Napoli memang sedang putus asa mencari gelandang baru. Mereka baru saja kehilangan Kevin De Bruyne akibat cedera jangka panjang. Klub Italia itu sebenarnya sudah mengincar Mainoo sejak musim panas lalu. Namun kepindahannya saat itu gagal terwujud karena diblokir. Pemain itu sendiri kini tampak putus asa mencari menit bermain. Napoli mungkin melihatnya sebagai tawar-menawar berikutnya.
setelah sukses merekrut Scott McTominay dan Rasmus Højlund dari Old Trafford.